Perkenalkan, saya Fasihani Nurmadani dengan akhiran NIM 177. Saya Alvin Hendrili dengan NIM 202205100351. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana terorisme berkembang menjadi ancaman yang lebih kompleks, apa yang melatar belakanginya, dan bagaimana upaya dalam mengatasi hal tersebut. Jadi, terorisme mulai berkembang menjadi ancaman yang lebih kompleks, yang lebih serius, khususnya yang terutama dalam keamanan internasional setelah terjadinya tragedi 9/11 di Amerika Serikat. Jadi, tragedi ini terjadi pada tanggal 11 September tahun 2001 yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, di mana dari serangan tersebut itu berhasil menghancurkan tempat-tempat strategis di Amerika Serikat, salah satunya gedung World Trade Center di New York dan juga Pentagon di Washington DC yang dianggap sebagai simbol atau lambang superioritas bagi Amerika Serikat. Sebagai bentuk respon akan hal tersebut, Presiden Bush selaku Presiden Amerika Serikat pada saat itu menginisiasi sebuah kebijakan anti-terorisme yang dikenal dengan kebijakan War on Terror, di mana kebijakan tersebut itu mengajak negara-negara seluruh dunia untuk bekerja sama dalam memberantas terorisme yang terjadi. Tragedi 9/11 ini menjadi titik balik bagi Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya. Satunya kebijakan anti-terorisme ini atau yang dikenal dengan War on Terror. Kebijakan War on Terror ini menyimpulkan bahwasannya Amerika Serikat tidak mentolerir ataupun memaafkan segala bentuk dan aksi terorisme yang terjadi. Dan kebijakan ini tuh menempatkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam upayanya mengatasi terorisme, termasuk hubungan kerjasama yang erat dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia. Munculnya terorisme di Asia Tenggara berawal dari penyebaran paham radikalisme di wilayah tersebut. Nah, hal ini disebabkan salah satunya dari banyaknya Foreign Terrorist Fighter atau FTF yang pergi ke daerah konflik seperti Afghanistan, Irak, dan Suriah, lalu kembali. Nah, takutnya setelah mereka kembali dari medan konflik itu, mereka membawa paham-paham radikal. Oleh karena itu, Asia Tenggara disinyalir sebagai pusat pelatihan dan operasi teroris, dan juga terdapat jaringan regional Al-Qaeda di kawasan Asia Tenggara. Nah, masuk ke Malaysia. Malaysia sendiri sebagai negara Asia Tenggara juga terkena dampak dari penyebaran paham radikal. Salah satunya ada Jamaah Islamiyah atau JI. Nah, JI ini memilih Malaysia karena Malaysia dianggap memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Nah, JI juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan menjadikan Malaysia sebagai tempat strategis untuk merencanakan serangan selanjutnya. Nah, tercatat sedikitnya ada 200 anggota JI di Malaysia. Beberapa warga Malaysia ada menjadi tokoh penting di JI. Nah, JI juga menjadikan Malaysia sebagai basis untuk melatih anggota-anggotanya. Selain Jamaah Islamiyah, ada juga kelompok radikal di Malaysia, yaitu Kumpulan Militan Malaysia. Nah, kelompok ini tuh melakukan beberapa tindakan kriminal yang mengklaim bahwa dirinya sebagai pembela masyarakat Muslim di Malaysia melalui jihad. Nah, beberapa contoh tindakan KKM itu antara lain pada 3 Juli 2001 itu KKM membakar pusat komunitas Kristen Matoma di Sungai Petani. Dengan adanya kelompok teroris di Malaysia itu seperti Jamaah Islamiyah dan KKM, Malaysia dianggap sebagai bagian dari jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Nah, Amerika meyakini bahwa Al-Qaeda memiliki basis di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia salah satunya, Filipina, dan Thailand. Nah, makanya Amerika memfokuskan upaya mereka untuk memerangi gerakan Islam radikal dan teroris serta kampanye anti-terorisme di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasama bilateral Amerika Serikat dan Malaysia dalam rangka memerangi terorisme, tentu saja Amerika tidak bisa berjalan sendirian karena terorisme ini sudah menjadi isu internasional. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan bersama-sama dalam memerangi terorisme. Nah, dalam hal ini, Amerika Serikat melakukan kerjasama bilateral dengan berbagai negara di dunia, termasuk bersama Malaysia. Kerjasama dilakukan dengan berbagai cara, misalkan kerjasama dalam bidang politik, militer, kemudian kerjasama dalam bidang penegakan hukum, ekstradisi, dan juga pemberian bantuan atau sanksi ekonomi. Nah, dalam menjalin kerjasama dengan Malaysia, Amerika Serikat menjadikan Malaysia sebagai pusat koordinasi anti terorisme di Asia Tenggara karena Malaysia disinyalir menjadi pusat pergerakan kelompok Jamaah Islamiyah. Jadi Amerika berfokus kepada Malaysia. Dalam praktiknya, Malaysia bersama Amerika akan menjadi
koordinator untuk semua aktivitas guna mencegah aksi terorisme di kawasan Asia Tenggara. Dalam hubungan bilateralnya, kedua negara tersebut menandatangani perjanjian anti terorisme di Amerika Serikat pada tahun 2002. Dalam perjanjian tersebut, Malaysia akan memfasilitasi berbagai intelijen bersama, sementara Amerika akan memberikan pelatihan militer bersama dalam rangka memerangi terorisme, perdagangan narkoba, kejahatan, dan lintas negara. Nah, bentuk-bentuk kerjasama antara Amerika Serikat dan juga Malaysia dalam upayanya merantas terorisme ada 4, yaitu yang pertama program kerjasama intelijen dan juga penegakan hukum. Kerjasama ini tuh mengharuskan kedua negara itu bertukar data intelijen secara cepat dan akurat untuk memantau dan juga mengidentifikasi kemungkinan adanya aktivitas terorisme. Yang kedua, melalui bantuan keamanan, di mana Amerika Serikat itu memberikan bantuan keamanan kepada Malaysia berupa pelatihan militer bersama, terus serta penyediaan alat intelijen canggih dan juga senjata. Yang ketiga, melalui program deradikalisasi, di mana selain mendukung program deradikalisasi yang sudah dilakukan Malaysia, Amerika Serikat juga memberikan bantuan berupa finansial, teknis, dan juga keahlian, di mana program tersebut mencakup edukasi, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan bersama. Yang keempat, melalui kerjasama maritim, Amerika Serikat dan juga Malaysia telah meningkatkan patroli maritim di Selat Malaka. Nah, secara garis besar, dampak yang ditimbulkan dari kerjasama Amerika Serikat dan Malaysia adalah peningkatkan skill, terus juga pengetahuan, dan juga penemuan metode-metode yang efektif dalam memerangi kasus terorisme. Jika kita pahami, dari kerjasama bilateral ini berfokus pada bagaimana kedua negara saling bertukar pengetahuan demi mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian jika kita melihat kebanyakan kasus terorisme, kayak misalkan kita berpikir apa sih dampaknya bagi Malaysia, bagi Asia Tenggara, apakah setelah kerjasama bilateral antara Amerika dan Malaysia ini ada perubahan atau terjadinya penurunan angka terorisme. Nah, dari data yang sudah kita teliti, tidak ada data pasti mengenai penurunan atau peningkatan kasus terjadi di terorisme pada Asia Tenggara, khususnya Malaysia, di tahun dimana perjanjian ini diadakan, yaitu pada tahun 2001 sampai 2009. Nah, tetapi ada beberapa data yang menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan karena tren terorisme ini terjadi sekitaran dari 2001 sampai 2004. Nah, sehingga setelah tahun-tahun berikutnya kami tidak menemukan atau belum menemukan data yang mengungkapkan bahwa adanya penurunan setelah perjanjian bilateral ini. Akan tetapi itu tadi seperti yang kita sampaikan, bahwasannya adanya peningkatan skill dan juga pengetahuan dari Malaysia maupun Amerika dalam rangka upaya untuk memerangi terorisme. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya terorisme itu mulai menjadi ancaman yang serius bagi Amerika Serikat dan juga negara-negara di seluruh dunia setelah terjadinya tragedi 9/11, di mana itu juga menjadi titik balik bagi Amerika Serikat dalam menginisiasi sebuah kebijakan anti terorisme tersebut, yaitu kebijakan War on Terror. Nah, dengan kebijakan tersebutlah terbentuk hubungan kerjasama untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut, sesuai hubungan kerjasama dengan Malaysia.